wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan kajian pra keberangkatan sesi pertama. Eh, Baiklah, insya Allah kegiatan kita pada malam hari ini akan berlangsung selama sekitar 30 sampai 40 menit. Ya, 30 menit untuk ceramahnya dan 10 menit insya Allah untuk sesi tanya jawab. Insya Allah seperti itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja akan saya serahkan kepada Ustadz Danu. Fadhal Ustadz Danu untuk Ya, memulai. Nah, insya Allah. Sebentar sebelum memulai, untuk audio aman semua Bapak Ibu sekalian? Terdengar ya suaranya? dengar Ustadz, aman. Aman ya, insya Allah. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kami mengucapkan kepada puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan hidayah yang telah Allah berikan, Allah curahkan kepada kita semuanya di sini, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini ya, walaupun sudah mulai tergolong lumayan larut ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa berjumpa via Zoom dengan online untuk melaksanakan kajian pra keberangkatan umroh kita. Dan tema kita yang kita pilih pada malam hari ini adalah berkaitan dengan sebab-sebab atau faktor-faktor yang bisa meningkatkan keimanan seorang hamba. Karena perjalanan kita para jamaah bukanlah perjalanan ya, sekedar rekreasi yang biasa, bukan. Namun perjalanan kita ini adalah perjalanan rekreasi hati. Mungkin kalau bisa kita bilang ya, rekreasi untuk hati kita, ya. Rekreasi untuk keimanan kita, perjalanan ketaatan, perjalanan keimanan, perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kita sudah pernah umroh, atau bahkan mungkin ini adalah merupakan umroh pertama bagi beberapa sebagian jamaah. Namun tetap, entah itu umroh pertama ataupun umroh nanti yang kedua, yang berikut-berikutnya, tetap kita harus memahami bahwasannya umroh adalah suatu ibadah yang perjalanannya bukanlah merupakan perjalanan rekreasi biasa, namun di situ ada unsur-unsur ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami bersama, karena ya, para jamaah Bapak dan Ibu yang sangat rugi apabila kita misalnya ibadah yang kita lakukan ini tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula rugi apabila kita ini beribadah, namun keimanan kita ini tidak semakin naik, tidak semakin bertambah. Sama saja antara belum berangkat umrah dengan setelah berangkat umrah. Demikian pula kita akan menjadi orang yang merugi apabila ibadah yang kita lakukan ini tidak menjadikan hati menjadi lebih tentram, tidak menjadikan hati ini lebih mengingat negeri akhirat, tidak menjadikan hati ini lupa akan penatnya kehidupan di dunia dengan berbagai macam gemerlapnya. Oleh karena itu, hendaknya kita ini mencontoh bagaimana baik baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini Bapak Ibu sekalian, apabila beliau ingin menenteramkan hati, beliau ingin istirahat, maka yang beliau lakukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melakukan sholat, sebagaimana beliau pernah mengatakan, bersabda kepada sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, jadikanlah kami ini rehat, jadikanlah kami istirahat, tentram, nyaman dengan kita melakukan sholat.
Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ingin nyaman, ingin tentram, ingin hatinya rehat ya dari segala macam penatnya kehidupan dunia, yang beliau lakukan adalah beliau melakukan sholat. Beliau melakukan ibadah. Ya mungkin ini yang sedikit berbeda dengan kita ya. Kalau kita ini kan ya, ketika sedang penat, ya, sedang banyak pikiran, ya, badan sedang capek, lelah, letih, lesu dan yang semisalnya, ya, yang kita pilih adalah apa? Ya? Kita mungkin pergi ya, rekreasi ke tempat-tempat alam ya, ataupun mungkin pergi ya shopping dan yang semisalnya. Ya, ini adalah hal yang tidak mengapa ya. Namun hendaknya kita pun mencontoh bagaimana Rasulullah SAW di dalam menentamkan hatinya, di dalam menenteramkan dirinya, yaitu beliau dengan melakukan sholat. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati ini menjadi tenang, hati ini menjadi tentram. Nah, inilah hal yang harus menjadi tuntunan bagi setiap muslim, bagi kita semuanya, bahwasanya ya ibadah yang kita lakukan harusnya menjadikan kita ini lebih tentram, lebih adem ayem, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih bertambah keimanannya, dan lebih ingat akan negeri akhirat. Lebih ingat bahwasanya kita di dunia ini tidaklah selama-lama. Oleh karena itu, sebelum kita melaksanakan ibadah umrah, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk menata hati. Penting bagi kita untuk menata hati, mulai menata keimanan yang mungkin kita merasa, oh iman saya ini akhir-akhir ini sepertinya agak surut ya. Ya sudah kita naikkan ya, kita genjot agar ketika umrah kita bisa optimal di dalam beribadah. Kita bisa benar-benar mengadukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu caranya adalah sebelum keberangkatan kita memperbaiki keimanan kita. Kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar umrah yang kita laksanakan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu caranya adalah dengan kita mengetahui apa saja faktor-faktor yang bisa meningkatkan kadar keimanan seorang hamba. Para jemaah sekalian, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini ya sedikit kita ringkaskan dari kitab Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsani. Sebab-sebab bertambahnya keimanan dan berkurangnya, atau lebih ringkasnya adalah sebab-sebab pasang surutnya keimanan. Karena keimanan menurut akidah dari ahlu sunnah wal jamaah adalah sesuatu yang tidak stagnan. Terkadang bisa bertambah, terkadang bisa berkurang, terkadang bisa naik, terkadang bisa turun. Dan ini adalah buah karya dari seorang ulama Madinah yang bernama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau merupakan salah satu pengisi Masjid Nabawi. Jadi nanti para jamaah sekalian ya, semoga nanti kita dimudahkan ya untuk bisa duduk di majelis beliau. Terkhusus bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin memiliki background bahasa Arab. Nah, majelisnya beliau ini sangat ramai biasanya. Bisa nanti kita mencoba duduk di sana, mengambil banyak faidah-faidah dari apa yang beliau sampaikan. Dan para jamaah rahiman wa rahimakumullah, perkara untuk menambah keimanan ini adalah perkara yang bukan hal yang baru. Ini adalah hal yang demikian pula dilakukan oleh para sahabat. Demikian pula dilakukan oleh para sahabat. Di antaranya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan halummu nasdaru imanan. Beliau mengatakan kepada teman-temannya, ayo kita kemari ya. Duduklah sejenak, mari kita menambah keimanan kita. Demikian pula sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ijlisu bina nasdadu imanan. Ayo duduk bersama kami ya, duduklah bersama kami, mari kita bersama-sama sejenak menambah keimanan kita. Jadi inilah majelis yang biasa dilakukan oleh para sahabat ketika mereka ngajak ya, nongkrong ya, maka yang dibahas adalah bagaimana supaya keimanannya itu bisa meningkat, bagaimana keimanannya bisa naik, bagaimana ibadahnya bisa lebih semangat, bagaimana bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu
wa taala ya. Maka inilah yang mencoba ya kita coba untuk kita lakukan pada kesempatan malam hari ini ya. Langsung saja para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang bisa meningkatkan keimanan seorang hamba ya, menjadi faktor keimanan seorang hamba bisa naik ya, bisa semakin pasang ya, adalah yang pertama disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Abdul Razak, yaitu ta'allumul ilmin nafi'. Sebab pertama bagaimana seorang bisa imannya itu naik adalah dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Nah, kira-kira apa ilmu yang bermanfaat itu? Maka jawabannya apabila kita ditanya ilmu yang bermanfaat, maksudnya di sini adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Di antara dalilnya adalah pada surat Al-Isra ya, ayat yang ke-107 sampai 109. Dalil bahwasanya keimanan itu bisa naik dengan seorang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 107 109 ya, sampai 109, "Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan, orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka yang dari kalangan ahli kitab, mereka sudah memiliki ilmu sebelumnya. Nah, tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, maka mereka akan menyungkurkan atas muka mereka sambil bersujud. Mereka akan bersungkur di atas muka-muka mereka sambil bersujud. Kemudian mereka mengatakan, wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Dan mereka akan mengatakan, Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji dari Tuhan kami, dari Rabb kami, pasti akan dipenuhi. Wa yakhiruna li'adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dan mereka bersungkur di atas muka-muka mereka sambil menangis. Dan mereka bertambah khusyuk. Ini dalil bahwasanya orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, ilmu agama, orang yang diberikan Al-Quran, diberikan kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bertambah keimanannya. Mereka akan bersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bertambah rasa khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam uh, surat Fatir ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya Allah adalah para ulama. Kenapa para ulama mereka dikatakan takut kepada Allah? Karena mereka memiliki ilmu yang lebih dibandingkan orang-orang yang lainnya. Menunjukkan bahwasanya keilmuan seseorang terhadap ilmu agama ini menjadikan dia lebih memiliki modal untuk lebih dekat kepada Allah, lebih meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi juga mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dirinya di dalam masalah ilmu agama. Nah, ini yang pertama para jamaah. Kemudian yang kedua, nah atau sebelum itu ya, maka sebelum kita berangkat umrah ya, nasihat dari kami pribadi adalah kita memperbanyak ya, membaca tentang ilmu-ilmu agama, membaca atau mendengarkan kajian-kajian keislaman, banyak membaca masalah-masalah bagaimana keimanan, bagaimana seorang mukmin, seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu untuk kita lakukan. Kita banyak menuntut ilmu ya, supaya nanti ketika kita berangkat umroh, ya, kita sudah dalam keadaan memiliki keimanan yang paling tidak stabil, ya, sehingga kita bisa semakin menggenjot ya ketika kita melaksanakan ibadah umrah. Dan insya Allah nanti ya di Madinah, insya Allah kita akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri kajian di sana. Jadi yang unik di sana ada kajian di Masjid Nabawi, itu ada kajian bahasa Indonesia yang biasanya itu juga ramai sekali para jamaah.
diisi dengan jamaah-jamaah umrah dari Indonesia. Jadi suatu kajian, insya Allah akan kita ajak Pak, Bapak dan Ibu sekalian untuk kita menuntut ilmu ya. Bagaimana sih rasanya ngaji di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua para jamaah, di antara faktor yang bisa meningkatkan keimanan seorang hamba adalah dengan membaca Al-Quran. Faktor kedua yang bisa meningkatkan keimanan seorang hamba adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang untuk menjadikan seorang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apabila seorang membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, maka dia pun akan semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal di ayat yang kedua. Bagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Anfal pada ayat yang kedua. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna." Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bergetarlah hati mereka. Bergetarlah hati mereka. Ketika mengingat Allah, bergetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kitabullah, maka bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu cara untuk meningkatkan keimanan seorang hamba adalah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini para jamaah yang perlu untuk kita pahami bersama adalah memang ya di antara ibadah yang bagus adalah seorang membaca ayat Al-Quran, membaca bahasa Arab. Namun yang jangan lupa pula, ya, yang jangan lupa adalah kita perlu juga untuk mempelajari makna-makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai hanya membaca Arabnya saja, namun ternyata kita tidak pernah paham apa isinya Al-Quran. Ya. Mulai dari surat Al-Baqarah atau mulai surat Al-Fatihah ya, sampai surat An-Nas. Kita ternyata tidak pernah membaca tafsirnya. Ya. Kita tidak pernah membaca terjemahannya. Kita tidak pernah memahami sebagaimana pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, ini adalah PR besar bagi kita. Kita ini punya pedoman hidup, maka apakah kita gunakan pedoman tersebut ataukah tidak? Ibaratnya kita memiliki uh, suatu barang elektronik yang sangat canggih, harganya sangat mahal, dan di situ ada buku pedoman bagaimana cara menggunakan barang elektronik tersebut. Tentu seorang yang benar, maka dia akan membaca buku pedoman itu. Bagaimana cara menyalakan barang elektronik tadi, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mematikannya, bagaimana peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Nah, ini untuk barang elektronik saja kita melakukan hal demikian. Maka bagaimana mungkin dengan jiwa kita ini, yang tentunya lebih berharga dari apapun itu. Maka bagi kita ya untuk memahami bagaimana buku pedoman hidup kita, supaya hidup kita ini tidak terjerumus pada perkara-perkara yang Allah larang, tidak sekedar hidupnya, hanya sekedar hidupnya, tidak mengerti apa itu tujuannya, tidak mengerti apa yang harus dilakukan, tidak peduli halal dan haram, wal'iyadzubillah. Maka ini di antara salah satu wasiat para jamaah sebelum kita berangkat umrah, cara untuk kita meningkatkan keimanan adalah dengan kita memperbanyak Al-Quran ya, mulai sekarang kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, kita mulai membuka bagaimana tafsir dari para ulama ya, sehingga kita berangkat umrah sudah dalam keadaan iman yang meningkat. Kemudian para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ya. Yang ketiga dari
faktor yang bisa meningkatkan keimanan seorang hamba adalah disebutkan oleh beliau ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula, mendengarkan atau mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik ya, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Mengenal nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'ata illa wahidah. Allah memiliki 100 kurang satu ya. Maksudnya 99 nama. 100 kurang satu. Man ahsoha dakhalal jannah. Kata Rasul, barang siapa yang ahsoha, yang mengahso, maka dia akan masuk surga. Apa makna ahso di sini? Makna ahso di sini adalah di antaranya disebutkan oleh para ulama ada tiga. Yang pertama yaitu dengan menggunakan nama dan sifat Allah tersebut dengan berupa zikir-zikir. Kita menjadikannya sebagai sebuah zikir. Kemudian yang kedua, dengan kita memahami maknanya dan mengamalkannya. Kita memahami maknanya dan mengamalkannya. Kita mengerti bahwasanya Allah memiliki nama As-Sami' yang maha mendengar. Maka kita mengamalkan, oh Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Tidaklah kita ucapkan kecuali ucapan-ucapan yang baik. Tidaklah kita bertutur kata kecuali dengan tutur kata yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Atau mungkin ya kita memiliki bahwasanya Allah memiliki sifat Ar-Rahim yang maha pengasih atau maha penyayang. Maka kita pun mengamalkannya bahwasanya seorang mukmin dituntut untuk menyayangi mukmin yang lainnya, berkasih sayang dengan mukmin yang lainnya, berkasih sayang dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara cakupan makna yang kedua. Jadi ahsoha maknanya tadi adalah di antara yang pertama kita menjadikannya menghitungnya menjadikan zikir. Kemudian yang kedua kita memahami maknanya dan nah, tiga tadi yaitu kita menjadikannya sebagai doa. Menjadikannya sebagai doa. Seperti kita misalnya mau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah rezeki ya. Maka kita panggil nama Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan itu ya. Kita berdoa kepada Allah ya Razzaq. Wahai Allah yang Maha memberikan rezeki, berikanlah kepada kami rezeki. Atau kita berharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa meminta kepada Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Allah yang Maha Pengasih, wahai Allah yang Maha Penyayang. Kita gunakan nama-nama Allah tersebut sebagai doa. Nah, terkhusus para jamaah sekalian, nanti ketika kita melaksanakan ibadah umroh, di sana ada waktu-waktu yang mustajab. Di sana ada tempat-tempat yang Allah kabulkan doa-doa hambanya. Nah, maka ini perlu untuk kita gunakan kesempatan ini dengan kita mempraktekkan meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar. Wahai Zat yang Maha Pengampun, apabila kita ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Ya Razzaq tadi, apabila kita ingin meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, kita optimalkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kita panjatkan doa kita ketika kita berada di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kemudian berikutnya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang keempat di antara faktor yang bisa meningkatkan, dan insya Allah ini yang terakhir ya. Yang keempat, dan ini insya Allah yang terakhir, di antara faktor yang bisa meningkatkan keimanan seorang hamba adalah ta'ammulu siratin nabiyyi karim sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara untuk seorang bisa meningkatkan keimanannya adalah dengan dia mentadaburi, merenungi sirah atau sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara cara untuk meningkatkan keimanan seorang hamba adalah dengan kita melihat bagaimana dahulu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dahulu beliau kasih sayangnya kepada kita, sampai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang utusan rasul dari golongan diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma'anittum. Sungguh terasa berat bagi rasul tersebut apa yang menimpa kalian. Bayangkan, Pak, rasul merasa berat atas apa-apa yang menimpa umatnya. Harisun 'alaikum. Demikian pula rasul tersebut sangat bersemangat untuk kalian bisa mendapatkan hidayah, untuk kalian bisa mendapatkan hidayah, untuk kalian bisa menerima hidayah. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasul tersebut benar-benar berkasih sayang, lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Maka apabila kita ingin meningkatkan kadar keimanan kita, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satunya adalah dengan kita melihat bagaimana sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mendengar apa itu Islam, kita bisa menjalankan syariat Islam. Salah satunya adalah dengan perantara perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul sampai berdarah-darah, bagaimana Rasul mengorbankan keluarganya, mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan jiwanya agar hidayah ini bisa tersebar, agar Islam bisa tersebar, agar semua orang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mungkin nanti juga bisa kita lakukan ketika kita melaksanakan umrah ya. Setelah umrah ya, nanti kita ada city tour ya bersama Namira Travel. Kita melakukan city tour ke beberapa pusat-pusat ya, yang menjadi bagian dari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya dengan hal itu diharapkan kita bisa mengetahui ya, ikut merasakan bagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang untuk kita. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan keimanan kepada para sahabatnya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam kepada orang-orang yang lainnya. Dengan itu, insya Allah, dengan kita memahami betapa besar perjuangan Rasulullah, dengan kita memahami betapa besar cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, insya Allah hal itu bisa menjadikan keimanan seorang hamba pun ya, bisa naik bertambah, yang dengannya tentunya kita semua para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sepulang dari umrah kita menjadi seorang yang lebih baik, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ibadah apapun itu yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah yang perlu diperbaiki. Ibadah yang perlu untuk diperbaiki. Entah itu ada hal-hal yang tidak baik yang bisa masuk ke dalam diri-diri kita. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dia pernah mengatakan kullu ilmin wa amalin la yazidul imana quwwatan fahuwa madhul. Beliau mengatakan setiap ilmu atau setiap amalan, ibadah ya, dan yang semisalnya umrah, zakat, puasa, sholat kita yang tidak bisa menambahkan keimanan, maka itu adalah ibadah amalan yang terkontaminasi, kata beliau. Jadi setiap ilmu yang kita miliki, setiap amalan yang kita laksanakan, namun tidak bisa meningkatkan keimanan kita, kita tidak bisa menjadi lebih baik, maka kata beliau ini adalah ilmu atau amalan yang terkontaminasi. Terkontaminasi dengan apa? Bisa jadi dengan riya, ingin dilihat, atau sum'ah, ingin didengar orang ketika kita ibadah, ataupun dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Maka para jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari diri kami pribadi ya, kepada para jemaah sekalian agar kita senantiasa memperbaiki niat ya. Dan itu tadi diantaranya adalah kita menyiapkan model-model ya, apa saja faktor-faktor, sebab-sebab yang bisa meningkatkan keimanan seorang hamba, maka itu kita lakukan. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah umrah, kita pun melaksanakan ibadah umrah dengan keadaannya sebaik mungkin. Dengan keadaannya sebaik mungkin,
sehingga umroh kita bisa menjadi umroh yang lebih berarti, terkhusus bagi kita yang baru pertama kali umroh, ataupun juga yang telah melaksanakan umroh-umroh sebelumnya. Mungkin umroh-umroh sebelumnya kita, ya mungkin ada hal-hal yang kita merasa masih kurang. Saya ingin lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silakan untuk benar-benar memperbaiki diri. Kita sama-sama berusaha agar ibadah-ibadah kita, amalan-amalan yang kita lakukan itu bisa menambah keimanan, ya, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus umrah yang akan kita laksanakan ini, semoga menjadi amal kebaikan kita, semoga menjadi salah satu sebab sehingga kita bisa mendekatkan diri, meningkatkan keimanan, dan kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelum kita belum melaksanakan ibadah umrah. Ini mungkin para jamaah, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Silakan pada sesi berikutnya kami sampaikan atau kami berikan kepada MC atau moderator. Kami kembalikan kepada Mas MC. Silakan. Nah, baiklah, saat ini akan kami buka sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai, langsung aja ya, Ana batasi karena memang sudah cukup malam ini, cukup larut. Ana batasi 3 pertanyaan aja ya. Di 3 pertanyaan dari 3 jamaah. Maksudnya masing-masing satu gitu. Jangan banyak-banyak. Nah, nanti kalau selanjutnya ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan di luar forum ini, insya Allah. Baiklah, langsung saja silakan bagi yang mau bertanya. Yang tanya ada hadiahnya ada ini Mas? Tidak ada ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan ya. Khusus pertanyaan tidak ada hadiahnya. Hadiahnya ilmu yang bermanfaat insya Allah. Insya Allah. Bentar, ini headset saya copot ya. Tidak ada ya? Atau mungkin bisa via chat ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, sepertinya tidak ada ini Mas. Sudah ngantuk semua nih Bu ya. Sama ya. Materinya juga ngantuk ini. Baiklah kalau begitu, karena kita tunggu juga tidak ada yang bertanya ya. Cukup saja kegiatan kita malam ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di sesi yang kedua. Nanti akan kami informasikan lagi ya. Baiklah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan selamat istirahat Bapak dan Ibu sekalian ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wa barakatuh.